Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bulan Ramadan. Bulan yang paling kita tunggu-tunggu kan ya, Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa ngobrol di iPod Podcast di bulan yang luar biasa ini. Hari ini teman-teman masih puasa. Dan ya, selamat datang di iPod Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol lagi bareng aku, Aini Arifah, seperti biasa. Hari ini hari Senin. Untuk yang baru gabung dalam obrolan ini, jadi sekedar informasi untuk teman-teman semua. Biasanya kita ngobrol setiap hari Senin sore. Paling telat deh kita bakal ngobrol habis maghrib. Dan obrolan kita biasanya bisa teman-teman temuin di beberapa platform seperti di Spotify, Google Podcast, Anchor, iTunes, dan beberapa platform lainnya. Teman-teman bisa cek deh di Instagram aku. Di situ ada sorotan yang namanya iPod. Di situ ada nama-nama beberapa platform yang emang udah ada iPod eksklusif di dalamnya. Dan biasanya obrolan kita itu akan lebih sering tentang mental health, relationship, tentang social life. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung di obrolan ini, aku berharap teman-teman bisa enjoy dengan obrolan kita setiap Seninnya. Dan ya, stay tune. Dan ngomong-ngomong soal bulan puasa, aku jadi kepikiran buat ngebahas topik ini bareng teman-teman semua. Ini aku yang baru. Lagi-lagi nih tentang aku. Bosen banget kan kalian? Karena menurut aku kayak bulan puasa itu momen terbaik untuk ibadah kan ya. Setiap bulan, di semua bulan itu emang bagus, nggak ada bulan yang nggak baik. Tapi kalau bulan Ramadan kan istilahnya kayak lebih istimewa. Bulan dimana setiap ibadah kita bakal dilipat gandakan gitu kan pahalanya, bakal jauh berlipat-lipat daripada bulan yang lainnya. Dan bulan puasa itu momen terbaik untuk memperbaiki hati dan pikiran, jadi lebih baik tentunya. Kemarin aku udah coba buat searching kan, terus aku coba buat cari gambaran, buat cari dasar-dasar gitu. Karena ini aku yang baru, aku pengen jadi seorang yang baru lagi setiap harinya. Dan aku juga pengen iPod juga ngelakuin hal-hal baru di setiap episodenya. Aku nggak pengen obrolan aku di sini cuma sebatas pengalaman pribadi aku aja gitu. Karena aku pikir kayak ya mungkin orang bakal ngambil pelajaran atau ngambil hikmah asik, ngambil pelajaran dari pengalaman yang pernah aku alamin gitu. Tapi menurut aku ya balik lagi, setiap orang itu berbeda, cara pandang kita berbeda. Kalaupun ada seseorang yang punya pengalaman sama seperti yang pernah aku alamin, aku pikir cara pandang kita pasti bakal beda. Cara kita buat nyikapi pengalaman atau hal itu juga bakal beda. Dan jadi aku gak bisa terus-terusan kayak ngomongin diri aku aja, pengalaman diri aku aja di iPod ini. Aku juga harus ngomongin hal-hal yang jauh lebih luas lagi, yang lebih general, yang kayaknya semua orang butuh itu gitu, kayak semua orang mungkin akan ngerasain itu gitu. Jadi aku nggak mau lagi sekedar ngoceh tanpa ada hal yang mendasari kengocehan aku. Aku pengen mulai ngobrol di iPod Podcast ini, jadi bukan yang sekedar ngobrol aja, tapi kayak bener-bener aku pikirin apa yang bakal aku omongin, ada hikmah nggak dari apa yang bakal aku omongin, ada pelajaran nggak dari apa yang bakal aku bahas gitu. Karena kayak yang mau nggak mau, apa yang aku omongin, apa yang aku bahas di sini bakal jadi tanggung jawab aku. Aku harus mau tanggung jawab kalau ada hal-hal yang salah yang aku ucapin. Jadi aku tuh pengennya iPod Podcast ini lebih terstruktur lagi gitu. Karena kayaknya emang harus gitu gak sih? Aku mulai berpikir untuk gas aja sekalian. Kalau emang aku suka ngobrol di sini, ya kenapa enggak aku buat obrolan yang lebih baik lagi, yang lebih mateng lagi, biar yang denger tuh nggak, biar yang ikutan ngobrol tuh nggak cuma yang apa sih Nin gitu, ini mulu gitu terus gitu. Aku juga coba cari kayak pendapat-pendapat orang lain, doktrin yang mungkin bakal ngedukung obrolan kita hari ini dan seterusnya. Jadi, kenapa aku bilang kalau bulan Ramadan itu momen terbaik untuk memperbaiki perilaku dan hati? Karena menurut aku kesempatan untuk terapi perilaku di bulan Ramadan itu peluang keberhasilannya jauh lebih besar. Karena bulan Ramadan itu kan kita puasa.
biasanya setiap kita muslim pasti udah ngerti bahwa puasa itu bukan sekedar yang nahan haus dan lapar aja gitu kan, tapi juga nahan hawa nafsu termasuk amarah. Jadi kita nggak boleh marah, sebisa mungkin deh jaga diri buat nggak marah. Terus nggak boleh iri, dengki, hasad. Kita harus bisa jaga mata, jaga telinga, jaga kaki, jaga semuanya gitu kan. Dan kewajiban untuk menahan hawa nafsu ini, oh masya Allah suara motor. Dan kewajiban menahan emosi ini, menahan hawa nafsu, misalnya emosi dan amarah ini, itu ngebantu kita untuk mengendalikan diri kita. Jadi pengendalian diri itu yang aku maksud terapi perilaku buat jadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan kemarin aku juga sempat baca di dunia psikologi dan psikiatri, lagi dan lagi. Jadi terapi perilaku itu merupakan metode penanganan masalah psikologis. Jadi caranya adalah kita harus cari tahu dulu penyebab apa yang menyebabkan suatu masalah itu terjadi. Apa penyebab masalah yang sedang kita alami. Dan setelah kita tahu penyebabnya apa, yang kita butuhkan adalah perubahan sikap kita. Jadi perubahan perilaku kita itu harus berubah, harus ada perubahan terhadap perilaku kita agar masalah tersebut nggak muncul lagi di kemudian harinya. Dan kalau puasa tuh kan kita harus nahan hawa nafsu ya, nahan emosi gitu kan. Jadi ada seperti batasan-batasan untuk kita berperilaku negatif. Jadi kayak terbatas gitu kan perilakunya. Perilaku-perilaku negatif yang biasanya mungkin kita lakuin di bulan-bulan yang lainnya itu kayak nggak boleh kita lakuin di bulan ini ya kan. Jadi emosi-emosi negatif itu bisa banget kita tahan dan kita kurang-kurangin, karena kayak aku nggak mau puasa aku batal cuma gara-gara marah-marah gitu kan. Dan itu enaknya bulan puasa tuh gitu, karena emosi negatifnya udah kita tahan dan kita kurang-kurangin. Di sisi lain kita harus nyoba buat ningkatin emosi-emosi positifnya. Jadi kita harus bisa kayak yang kayak ningkatin perilaku-perilaku positifnya, kayak rasa seneng, bersyukur, empati sama sesama, atau ngelakuin apa gitu yang positif. Jadi kayak puasa tuh gak cuma yang lapar dan haus doang gitu, banyak banget manfaatnya masya Allah. Jadi dengan puasa kita tuh bisa kayak punya kemampuan mengolah pikiran dan perasaan. Ya, dengan menahan hawa nafsu tadi, kita tuh akan kebantu banget buat nggak lagi ngelakuin hal-hal yang positif. Ya, karena kita takut paling dasar deh, karena kita takut puasa kita batal gitu kan kalau ngelakuin hal-hal yang positif. Nah, kesadaran seperti ini yang bisa banget kita dapetin di bulan puasa. Ya, mungkin akan bisa kita dapat di bulan-bulan lainnya, tapi kayak yang peluang lebih besarnya tuh kita bisa dapetin di bulan ini gitu. Dan karena udah tertatanya pola pikir kita untuk ngelakuin hal-hal yang positif, untuk lebih ningkatin emosi-emosi positifnya, jadi perilaku kita juga akan tertata dengan sendirinya. Jadi ketika emosi kita, pikiran kita mulai positif, otomatis perilaku yang bakal dihasilkan dari emosi itu adalah positif gitu loh. Jadi gak apa-apa, kita coba aja dulu di bulan puasa ini 30 hari ya, 30 hari, iya nih 30 hari, iya ya. Gak apa-apa 30 hari di bulan puasa ini dulu. Misal kalau kita konsisten dan kita bener-bener deh jaga hawa nafsu kita benar-benar deh jaga hawa nafsu, nggak sekedar nahan lapar dan haus aja. Kita benar-benar jaga lisan, jaga mata, gak gibah, dan seterusnya, hal-hal negatif seterusnya. Selama 30 hari ini, aku yakin banget kalau perilaku positif di 30 hari ini nggak mungkin stuck di 30 hari itu aja. Pasti akan ada perilaku-perilaku positif yang bakal kebawa ke bulan-bulan berikutnya, asli. Yakin, percaya aku. Jadi maksud aku berubah jadi lebih baik di sini tuh kayak menyadari kalau kita manusia, kita tempatnya salah, fitrahnya salah, suka buat salah, dan pasti punya salah. Tapi berubah jadi lebih baik di sini adalah berupaya untuk nggak ngulangin kesalahan yang pernah kita lakuin sebelumnya, agar kesalahan itu nggak ada lagi kesalahan di kemudian harinya gitu. Karena tipe manusia itu ada dua. Aku kemarin sempat dengar bahasannya Ladies Talk namanya aku lupa, di YouTube Yuk Mengaji kalau nggak salah.
Masya Allah aku lupa. Jadi di situ salah satu narasumbernya Kak Syabi namanya, mungkin teman-teman kenal, pasti kenal. Di situ narasumbernya ada dua, Kak Syabi sama Dena Haura. Di situ Kak Syabi bilang bahwa tipe manusia itu ada tipe manusia itu ada dua. Jadi yang pertama adalah mereka yang merasa punya kesalahan, tapi kayak yang ya udah deh gitu. Terus akhirnya berkubang dengan kesalahannya terus-menerus, seterusnya gitu. Atau orang yang kedua adalah mereka yang disebut manusia mulia. Mereka orang-orang yang punya kesalahan, tapi pengen ngubah itu, pengen jadi manusia yang lebih baik lagi. Dan aku juga pengen jadi mulia gitu kan. Ya siapa yang gak mau jadi mulia. Kadang-kadang tuh ada teman-teman yang kayak ngerasa, wah aku udah jelek banget, aku banyak banget, bobrok banget istilahnya. Terus kalau kayak yang mau taubat atau jadi manusia yang lebih baik tuh kayak yang kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Udah malu banget, kayak nggak tahu mau mulainya dari mana gitu. Akhirnya beberapa di antara mereka kayak milih, ya udah weh biar gini aja sampai habis gitu. Ya mungkin aku dulu pernah berpikir seperti itu, dan kayak aku yang sekarang pun bukan yang alim banget gitu. Aku masih anak itik yang baru netes, yang sering kehilangan arah juga. Tapi satu hal yang ngebuat aku akhirnya sadar bahwa aku juga berhak jadi manusia yang baru, ketika Allah bilang bahwa apapun, sebanyak apapun dosa kamu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kamu, semuanya. Masya Allah banget gak tuh? Jadi mungkin kalau kita pikir waktu kita buat salah sama orang, buat salah banyak, oh enggak deh, atau salah satu deh, kita punya salah satu kali sama orang, terus orang itu marah banget sama kita, atau marah aja deh, sampai kita nggak kayak nggak dimaafin gitu. Tapi Allah tuh beda, mau sebanyak apa dosa kita masih dibolehin buat datang, buat minta maaf, buat taubat. Bahkan kayaknya Allah tuh yang kayak nunggu-nunggu kita buat kembali ke Allah, buat buat kembali ke fitrahnya, yaitu jadi hamba yang baik, jadi manusia yang baik gitu. Jadi untuk jadi manusia yang baru, kita yang baru boleh banget, karena Allah tuh selalu kayak welcome gitu kan. Allah selalu kayak welcome buat kita datang dan pengen memperbaiki diri. Aku sadar kita manusia, kita makhluk sosial biasa yang suka berubah sikap, cara berpikir kita juga tumbuh, kita juga dipengaruhi sama lingkungan. Kita sadar kita bukan tokoh fiksi, apalagi tokoh dongeng yang sekalinya berubah tuh langsung kayak yang wush gitu, kayak langsung konsisten dengan perubahannya. Kita sadar kita bukan seperti itu, kita manusia biasa, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Kita juga bisa cari jalan buat konsisten. Dan caranya gimana? Masya Allah ada banyak banget. Dan hal pertama yang perlu banget kita perbaiki adalah sholat. Jadi ini bulan puasa, kita gak akan dapat kebaikannya, gak bakal dapat kebaikan 100%-nya kalau kita sekedar puasa, nahan haus, lapar aja, tapi gak ngerjain sholat. Karena untuk masalah kewajiban, sayangnya kita nggak bisa pilih-pilih, kita nggak bisa ngerjain ini aja terus ninggalin yang lainnya. Kayak yang oke, hari ini aku puasa, tapi aku nggak sholat deh, males gitu kan, jadi puasa aja. Atau mungkin kayak yang oke, hari ini aku nggak puasa, aku nggak sholat, jadi aku ganti sama dzikir sama sedekah aja. Wah, itu nggak bisa. Untuk masalah kewajiban, sayangnya kita nggak bisa pilih-pilih, kita harus ngelakuin semuanya. Dan untuk pilih-pilih, yaitu cuma berlaku untuk ibadah yang hukumnya sunnah. Jadi ayo kita coba buat benerin sholat 5 waktunya, full bener-bener 5 waktu dikerjain. Buat yang biasanya ketinggalan waktu subuh, insya Allah di bulan puasa ini gak mungkin ada yang ketinggalan subuh lagi dong ya. Kan kita sahur, habis sahur jangan tidur. Habis sahur nanti kita tunggu beberapa menit lagi untuk sholat subuh. Jadi kebantu banget kan ya bulan ini tuh, Masya Allah. Dan untuk kita yang baru, bahas apa lagi ya? Soal hijab. Mungkin aku gak bahas panjang lebar juga, karena aku kayak butuh seseorang buat nemenin aku untuk bahas ini. Nanti deh kita buat episode lainnya, episode lanjutan untuk kita bahas tentang hijab lebih dalam lagi. Jadi aku mulai pakai kerudung tuh sejak
tahun 2017-an kalau nggak salah, aku lupa tepatnya kapan. Yang jelas kayak yang awal semester awal kuliah. Jadi hitungannya telat banget nggak sih? Karena tuh ternyata ada banyak orang juga yang ternyata udah sadar mereka harus berubah pas mereka masih SMA. Terus bahkan ada yang mulai benahin diri, mulai sadar buat belajar dekat sama Allah tuh kayak waktu mereka masih SMP. Masya Allah kan. Aku ngerasa aku baru mulai ngerti harus ngaji tuh waktu kuliah. Tapi gak apa-apa ya, kita punya waktu terbaik sendiri buat ngerasain dan dapetin hidayah itu. Dan kalau ditanya kenapa berhijab, ya karena itu wajib. Aku seorang muslim, dan dalam Islam, semua orang yang beragama Islam, wanitanya, itu diwajibkan untuk mengenakan hijab. Dan sampai sekarang, aku belum pernah nemuin justifikasi yang bilang bahwa muslimah, bahwa wanita dalam Islam boleh buka badan sebebas-bebasnya. Dan aku juga coba cari alasan-alasan kenapa harus berhijab. Selain itu emang buat ngelaksanain kewajiban sebagai muslimah ya. Di luar itu, hijab juga berfungsi sebagai pengendalian diri. Masya Allah, dengan hijab mulai ada batasan perilaku-perilaku negatif. Dengan hijab yang bukan mahramnya, secara sadar, secara langsung atau tidak, mereka jadi lebih ngehargain aku. Aku ngerasanya gitu. Dengan gak sembarangan nyentuh aku, dengan gak sembarangan bercandain aku, bisa dibilang aku jadi lebih bisa ngehargain diri aku dengan gak nunjukin aku yang terlalu terbuka di depan orang lain yang bukan mahramnya. Jadi hijab ini bisa dibilang kayak ngelindungin aku, ngejaga aku. Jadi kayak lebih ada kontrol dalam bersikap juga. Dan aku belum nemuin negatif benefit saat aku mutusin buat pakai hijab ini, serius. Jadi buat teman-teman yang emang udah ada keinginan buat pakai hijab, Masya Allah, ayo lanjutin keinginan itu. Jangan cuma sekedar jadi keinginan tapi gak terrealisasi. Gak apa-apa, panas-panas, gerah awalnya, terus ngerasa aneh dilihat orang. Aku juga dulu gitu kok, gitu. Aku juga dulu istilahnya kayak yang risih awalnya, panas, gerah, tapi gak apa-apa. Sampai sekarang pun aku udah mulai enjoy dengan apa yang aku kenakan, dengan hijab panjang dan seterusnya ini. Gak apa-apa. Tapi kadang emang ada orang yang mandang aneh gitu kan. Asli kalau omongan orang itu paling bisa bikin gemes banget. Waktu pertama mutusin buat pakai hijab panjang, terus pakai rok, pakai kaos kaki, tuh orangnya kayak mikir tuh, wah Ain ini udah paling tahu agama nih, harus ditanya-tanyain nih tentang agama gitu. Iya, mulai ada yang kayak nanya-nanya sampai hal-hal yang serius banget. Ya aku siapa? Aku baru belajar juga gitu loh. Tapi kayak lingkungan udah ngenilai aku tuh kayak yang udah wah banget gitu. Kayak udah paling alim banget, istilahnya kayak udah akhirat terus gitu. Mereka belum tahu aja kalau aku adalah salah satu makhluk yang paling labil. Suka naik turun banget yang namanya iman. Mungkin ketakutan salah satu di antara kita juga sama. Waktu kita pakai hijab, takutnya udah dipandang baik banget sampai itu jadi ketakutan sendiri gitu kan. Jadinya kalau satu kali kita ngelakuin hal yang salah, langsung deh langsung dapat kecaman, langsung dihujat, dicibir di mana-mana gitu. Masya Allah. Tapi kadang tuh kita juga harus punya sikap yang bodoh gitu, kayak bodoh amat gitu dalam menghadapi cibiran orang lain, dalam menghadapi hujatan dan cemoohan mereka. Ngambil hati apa kata orang tuh jadi justru ngebuat kita ngerasa kayak tertekan dan malah gak berkembang. Sampai akhirnya kayak kita malah stuck, udah deh gak mau gini lagi, atau malah balik ke kita yang dulu. Sebenarnya kayak dicibir tuh emang sesuatu yang gak nyenengin. Tapi ya siapa juga yang suka dicibir ya kan. Tapi gak apa-apa, coba deh kita belajar buat ngabaikan itu, atau terima aja cibiran mereka. Terus kayak mulai ngejauh secara perlahan dari mereka yang emang suka ngecibir. Karena semakin dewasa, kita harus semakin bisa milih orang yang layak buat kita pertahanin dan mana yang enggak. Jadi kita harus terus mempertahankan orang yang dukung kita gitu, orang-orang yang benar-benar peduli dan gak akan ninggalin kita karena sesuatu yang positif.
Kan kita ngelakuin hal yang positif. Kita ngelakuin hal yang positif. Jadi cari orang-orang yang dukung hal positif itu. Kenapa harus mempertahankan orang-orang yang malah ngecibir kita karena kita ngelakuin hal yang baik? Dan kita paling bisa gunain cibiran mereka tuh jadi sebagai penyemangat gitu kan. Kayak masa depan dan hidup kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi gak ditentuin sama omongan orang. Mau orang bilang gimana juga hidup kita gitu. Ya selagi kita ngelakuin hal yang baik, ya kenapa harus sampai mikirin atau sampai tertekan sama omongan orang. Ambil sisi baiknya. Jadiin itu kayak bahan introspeksi diri. Hijab tuh perihal hubungan kita sama Allah, hablum minallah gitu. Dan ketika kita taat, kita beriman, kita ngelakuin apa yang emang harus kita lakuin, kewajiban kita, percaya pasti bakal banyak kebaikan yang bakal kita dapat. Asli, pasti. Itu pasti. Jadi kalau rasanya berat, ya Masya Allah, karena hadiahnya itu surga, bukan cuma payung, bukan cuma mie instan. Wish, kayak yang udah paling tahu agama banget gak aku? Masya Allah, tapi beneran aku gak maksud untuk menggurui siapapun. Aku bener-bener cuma pengen sharing aja, bener-bener pengen sharing dan belajar bareng sama teman-teman semua. Ini juga self-reminder buat aku. Dan mungkin untuk seterusnya, iPod juga akan lebih banyak bahas tentang hal-hal yang rujukannya ke agama, bolak-balik deh ke sana. Karena ya aku bukan apa-apa tanpa agama ini. Dan hal lain yang bisa ngebantu kita buat konsisten jadi manusia yang baru setiap harinya adalah informasi. Jadi mulai dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang kita baca setiap harinya, itu akan jadi pengaruh sikap dan perilaku kita. Setiap hari yang kita lihat video yang kurang baik, yang dibaca juga sama, yang didengar juga kayak gitu. Ya secara otomatis, perilaku yang bakal muncul adalah perilaku yang kurang baik. Dan itu sesuai dengan informasi-informasi yang masuk ke kita setiap harinya. Dan sama, ketika setiap hari yang kita lihat hal baik, yang kita dengar juga sesuatu yang baik, yang kita baca juga hal-hal yang positif. Jadi secara otomatis, perilaku yang akan dihasilkan juga berdasarkan pada informasi baik yang masuk ke kotak kita tadi. Jadi, usahain buat selalu terinput dengan informasi-informasi yang baik setiap harinya. Mulai cari teman-teman yang baik, mereka yang suka ngelakuin hal positif, ikut komunitas yang isinya project-project kemanusiaan mungkin. Kalau aku kemarin sempat ikut grup literasi, terus komunitas hijrah gitu. Sempetin buat ngesortir akun-akun yang kita follow di Instagram, Twitter, dan sebagainya. Cari akun-akun yang baik, ikut grup-grup WA yang baik juga. Jadi lingkungan kita tuh lingkungan yang isinya orang-orang baik. Cari lingkungan yang bakal jaga kita, yang bakal ngebantu kita buat konsisten dengan hal yang positif, dengan apa yang jadi proses dan progresnya kita. Karena batasan-batasan itu bukan berarti egois kok. Itu buat jaga kita. Ya kalau bukan kita yang jaga diri sendiri, ya siapa lagi? Iya toh. Ya kalau bukan kita yang mau merhatiin diri sendiri, ya siapa lagi gitu. Sampai akhirnya semua orang bakal pergi dan kita akan ngurus diri kita masing-masing. Jadi aku yang baru belajar buat dengerin pendapat orang lain tanpa harus ngerasa terprovokasi. Belajar menerima dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Berhenti deh banding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Rezeki itu udah diatur. Semua orang punya porsi rezekinya masing-masing. Ya, meskipun kita boleh minta jatah lebih dengan berdoa. Terus sabar, ikhlas. Dua kata itu adalah kata yang sering banget kita dengar, yang paling gampang banget pengucapannya, tapi susah, Masya Allah, buat dilakuin. Tapi sekalinya dilakuin, itu keren banget sih. Dan aku juga pengen jadi keren, dan aku yakin teman-teman juga pengen jadi keren dong ya. Jadi ayo belajar bareng-bareng. Tapi emang balik lagi, kita manusia biasa, tanpa hidayahnya Allah, tanpa petunjuknya, tanpa ada informasi-informasi positif tadi itu setiap harinya, kita mungkin akan susah buat konsisten berbuat baik dan jadi kita yang baru setiap harinya. Mungkin bakal susah. Kayak akan ada masa iman tuh naik turun gitu. Masa dimana kayak
pengen banget pakai hijab yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu panjang kayak gini gitu. Kayak pengen pakai hijab yang lagi tren, yang modelnya pakai diputer-puter ke leher. Aku itu namanya gimana sih? Aku juga nggak tahu. Ada masa kayak yang dimana aku mikir kayak sebenarnya tuh nggak apa-apa deh, nggak usah pakai hijab panjang atau rok gitu. Yang penting mah pakai hijab aja gitu. Ada masa dimana kayak seharian aku pengen dengerin musik terus, nonton K-drama terus. Dan itu kenapa kita butuh sholat, kita butuh zikir, kita butuh sedekah, kita butuh ibadah-ibadah lainnya. Itu buat ngejaga kita, buat jaga terapi hati kita biar tetap nunjukin hasil yang baik. Dan ibadah-ibadah itu tuh paling mudah dilakuin di bulan-bulan ini, di bulan Ramadan ini gitu. Karena selain ada pengendalian diri lagi tadi itu, karena kita nahan hawa nafsu, ibadah di bulan ini juga pahalanya Masya Allah berlipat ganda gitu. Jadi buat yang bilang pengen ketemu bulan bukan. Jadi buat yang kemarin bilang rindu sama bulan Ramadan, buat yang bilang pengen banget ketemu sama bulan Ramadan tahun ini, jangan main HP terus ya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan buat gapai pahala sebaik-banyaknya di bulan ini, jadi manusia yang baru di bulan ini. Karena siapa sih yang gak mau jadi keren, siapa sih yang gak mau jadi manusia baru dan lebih baik lagi. Jadi ayo kita manfaatin bulan ini sebaik-baiknya, kejar pahala sebaik-banyaknya. Dan benar, kita emang bukan manusia yang sempurna, tapi kita bisa milih buat jadi manusia yang bukan pada umumnya. Dan kenapa aku ngerasa episode kali ini aku menggebu-gebu ya. Kayak tadi di awal-awal obrolan kita aku ngerasa ritme ucapan aku, obrolan aku jauh lebih cepat daripada biasanya. Dan maaf tadi aku juga sempet dengar ulang kayak ada beberapa yang typo juga, hal-hal yang seharusnya aku bilang hal negatif jadi aku ucapin tadi di awal perilaku positif gitu, yang seharusnya aku bilang negatif jadi positif. Wah Masya Allah, artinya udah beda banget. Jadi aku mohon maaf ya, semoga teman-teman bisa ngerti. Terima kasih sudah mau ngerti. Terima kasih sudah mau ngobrol lagi hari ini bareng Aini di iPod Podcast. Selamat berbuka puasa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.